Kisah Nabi Muhammad bagian ke-51, Tindakan Bengis Abu Lahab. Sepeninggal Abu Talib, Abu Lahab terpilih sebagai ketua Bani Hashim. Segera setelah ia terpilih, Abu Lahab menyatakan melepas perlindungan terhadap diri Rasulullah dengan memberikan pengumuman secara terbuka di Pasar Ukas dan di Ka'bah. Ini adalah tindakan yang amat kejam, sampai Rasulullah sempat minta perlindungan dari keluarga selain Bani Hashim. Bani Hashim adalah satu di antara sekian banyak kabilah. Pemimpin sebuah kabilah dipilih karena bijak, berani, dan tegas. Pemimpin kabilah menduduki kedudukan terhormat. Pemimpin kabilah biasanya dipilih setelah berusia 40 tahun. Dalam pertempuran, kaum muda berjuang di garis depan melindungi pemimpin kabilah dan sesepuh di garis belakang. Gelombang cara Rasulullah berdakwah. Ada 6 cara yang dilakukan Rasulullah untuk berdakwah. 1. Mengumpulkan orang. 2. Mendatangi tempat-tempat pertemuan dan keramaian. 3. Mendatangi kota-kota lain. 4. Menugasi setiap muslim untuk berdakwah. 5. Menugasi muslim pilihan untuk mengajar. 6. Mengirimkan surat dan utusan kepada para raja dan pemimpin. Gelombang Taif. Rasulullah berdakwah ke Taif pada tahun 10 kenabian, akhir Mei tahun 619. Taif terletak 100 km sebelah tenggara Mekah. Taif adalah kota pegunungan dengan ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Taif adalah kota dagang dengan hasil bumi dan perkebunan buah seperti anggur. Rasulullah mencoba mengalihkan dakwah langsung keluar kota Mekah. Bersama Zaid bin Haritsah, Rasulullah pergi ke kota Taif. Tiba di kota itu, Rasulullah menemui 3 orang pembesar kota dan menawarkan Islam kepada mereka. Apa tanggapan mereka? Bahkan akan kusobek-sobek selubung Ka'bah untuk membuktikan bahwa demikian tidak percayanya aku padamu, ujar seseorang. Mendengar temannya bicara seperti itu, yang lain tersenyum mengejek sambil berkata, apakah Tuhan tidak mendapatkan orang yang lebih baik daripada kamu? Kalau engkau seorang nabi, pastilah engkau terlalu mulia untuk menjadi teman bicaraku. Kalau bukan, maka engkau terlalu rendah kulayani. Rasulullah meminta 3 pembesar Taif yaitu Mas'ud, Abdu Yalail, dan Habib, tidak mengumumkan kepada masyarakat penolakan mereka terhadap beliau. Akan tetapi, ketiga pembesar itu tidak mengabulkan permintaan Rasulullah. Mereka malah menghasut agar para pemuda mengolok-olok Rasulullah. Mereka keluar dan berteriak kepada orang banyak. Wahai penduduk Taif, lihat orang ini. Ia mencoba mengganti para berhala kita dengan satu Tuhan baru yang tidak terlihat. Para pemuda mulai datang bergerombol dengan wajah memerah karena murka. Orang ini rupanya berniat menipu dan membodohi kalian. Apa yang akan kalian perbuat? Usir dia. Jangan cuma diusir, lempar dia dengan batu agar jera dan tidak berani membawa kegilaannya kemari. Kemudian, mulailah para pemuda melempari Rasulullah dengan batu. Melihat hal itu, orang-orang kaya tidak mau ketinggalan. Mereka menyuruh budak-budaknya, hei, tunggu apa lagi? Ambil batu dan lempari dia. Sekaranglah saatnya kalian bersenang-senang. Rasulullah dan Zaid berlari di sepanjang jalan keluar kota Taif. Mereka diikuti hujan batu disertai gemuruh caci maki dan cemooh gerombolan pemuda dan budak. Batu-batu terbang berbunyi debak-dibak menghantam seluruh tubuh Rasulullah meski sudah dilindungi Zaid. Darah suci Rasulullah berceceran di sepanjang jalan. Gelombang doa Rasulullah. Setelah jauh keluar dari kota, gerombolan orang yang mengejar Rasulullah pun membubarkan diri dengan senyum puas dan mengejek. Saat itu Rasulullah bertemu dengan seorang istri pembesar Taif dari Bani Jumah yang sedang lewat. Perempuan itu memandang Rasulullah dengan rasa kasihan bercampur heran. Lihatlah, apa yang ditimpakan kepada kami oleh rakyat suamimu, sabda Rasulullah. Mendengar orang Taiflah yang menganiaya beliau. Perempuan itu berlalu dengan perasaan takut jika diketahui orang bahwa ia menunjukkan belas kasihan kepada Rasulullah. Untuk melepas lelah dan membasuh luka, Rasulullah dan Zaid berlindung di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Keduanya anak Rabi'ah, seorang pembesar Quraisy. Saat itu,
Keluarga Rabi'ah memerhatikan Rasulullah dari jauh, tetapi mereka tidak berbuat apapun. Setelah napasnya kembali normal, Rasulullah mengangkat kepala dan menengadah ke langit. Beliau memanjatkan doa yang amat mengharukan. Allahumma ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, serta kehinaanku di hadapan manusia. Oh Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan aku? Kepada orang jauh yang berwajah muram, kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku. Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, karena sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dunia dan akhirat. Janganlah kemurkaan-Mu menimpa aku. Kepadamulah aku menghamba sampai Engkau puas sesuai kehendak-Mu. Tiada yang lebih kuat dan kuasa daripada-Mu. Bersambung bagian 50.